We're almost there, boys. Let's go. Tes, 1, 2, 3. Kamu nanya. Salam dari anak rantau Jepang, Bradku. Bikin tentang mobil balap lagi, Bradku. Soalnya suka banget makan sambil nonton. Oke siap, Brad. Wih, keren bisa kerja di sana. Komedi LDM. Salam dari Tobelo, Bang. Pengen kaya, Bang. Sama M. Iva Fatul Rikil. Bradku, penonton setia nih, saya mau minta request, nggak pernah direspon Bradku. Salam dari Jateng, request nama cowok Timin, cewek Jenap. Semoga Bradku diberikan kesehatan. Amin, amin. Doa yang sama untuk Brad dan keluarga, oke? Oke, sebuah film terbaru banget tentang kelompok atau geng pembalap jalanan yang nyambi jadi perampok handal. Mereka kepanjangan. Skuy, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya, yuk. Gas! Mantap! We're almost there, boys. Let's go. Suatu hari bertempat di Los Angeles, California, kita dikenalkan dengan pimpinan geng balapan bernama S, terlihat lagi beraksi merampok sebuah bank. S gak sendirian, melainkan dengan komplotannya. Karena diperintah oleh orang yang lebih berkuasa, mereka beraksi dengan sangat profesional, bahkan sampai membuat salah seorang polisi menyerah. Setelah selesai, S dan timnya buru-buru keluar dari bank sebelum para polisi lain berdatangan. Di lain sisi kita diperlihatkan dengan aksi balapan supercar. Wah, mulai dari Ferrari, Lamborghini, dan masih banyak yang lainnya. Mereka terus saling mengejar sampai terlihat seorang pembalap seperti melakukan kecurangan. Dia membuat mobil pembalap lain tiba-tiba terlempar dan akhirnya meledak. Dan inilah Speed Faster. Pada keesokan hari, para pembalap kembali berkumpul untuk mengikuti balapan dengan hadiah sebanyak $55.000 Amerika atau sekitar 927 juta rupiah. Kali ini para pembalap dari berbagai kalangan ikut bertarung termasuk S yang menjadi juara bertahan. S akan ditemani oleh temannya yang kita panggil Timin aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini untuk membantunya dalam balapan. Are you ready? Let's do it! Sebelum memulai mereka tentu saling pesaiwar agar mengganggu mental, tapi S tetap tersenyum karena yakin bisa kembali menjadi pemenang. Para pembalap merasa pede bisa memenangkan balapan, padahal itu gak hanya balapan biasa karena ada challenge yang harus dilewati. Mereka pun mulai bersiap menghitung mundur dan akhirnya balapan itu pun dimulai. Mereka saling beradu kecepatan menunjukkan mobil siapa yang paling kencang dan siapa yang berhasil sampai finish duluan. S sempat tertinggal meskipun bisa menyusul lalu berhenti sejenak untuk menyelesaikan challenge di mana mereka harus membeli ayam goreng. Timin serta para partner balapan lain saling rebutan memesan ayam goreng karena siapa yang duluan menyelesaikan challenge akan menentukan siapa yang menyentuh garis finish duluan. Come on! Hey, ready?
Gak lama para pembalap kembali tancap gas dan mereka pun saling kejar-kejaran. Terlihat pertarungan sengit di antara mereka dan saking cerdiknya, S mengambil jalan pintas tapi sayangnya S dihadang oleh dua mobil membuatnya ketinggalan jauh oleh pembalap lain. Seketika S langsung keluar menanyakan apa yang mereka inginkan darinya. The church has a job for you. Ternyata mereka adalah utusan dari sekte pembunuh yang dulu pernah membantu S saat menyerang geng yang menyakiti sang kekasih. Mereka meminta S agar membantu menjalankan sebuah misi, tapi sontak S meminta agar menghubungi rekannya aja. Secara tiba-tiba, rekan S bernama Edge justru lagi bersama mereka. Tanpa basa-basi, Edge memberikan kalung emas sebagai imbalan agar S mau menjalankan misi. Tentu S kebingungan karena gak tahu apa yang harus dia lakukan, tapi yang jelas pasti itu berbahaya. Setelah mereka pergi, S memarahi Timin karena diam-diam merekam pembicaraannya dengan sekte pembunuh itu. S terlihat sangat marah dan langsung membuang HP Timin karena itu adalah sebuah pantangan bagi sekte tersebut. Scene berpindah memperlihatkan kekasih S bernama Vanessa lagi mengecek apakah dia hamil atau tidak. Vanessa terlihat sangat senang karena tespek menunjukkan 2 garis yang artinya Vanessa lagi mengandung atau meteng. Anjir, kok meteng, hah? Tentu Vanessa gak sabar ingin memberitahukan kabar bahagia tersebut pada S. Sementara itu S dan Timin menemui tim di antaranya Ross dan Max lalu memberitahukan jika tadi mereka dihadang oleh sekte pembunuh. Mendengar itu mereka cukup kebingungan lalu S menjelaskan jika dulu ayah S adalah pengemudi untuk sekte itu. S juga pernah minta bantuan mereka saat dulu merampok dan menghajar geng yang telah menyakiti kekasihnya. S memohon agar mereka mau membantu karena sekte tersebut meminta balas budi. Di sisi lain kita dikenalkan dengan seorang anggota sekte bernama Mino lagi mendatangi pimpinannya. Meskipun punya jabatan penting, tapi Mino sama sekali belum bisa bertemu langsung dengan pimpinan sekte dan hanya menerima perintah aja untuk menjalankan sebuah misi. Kali ini Mino diberikan misi untuk menculik kekasih S. Lah? Di tempat lain, Edge mendatangi seorang teman S menanyakan di mana dia menyimpan batu berlian yang dulu pernah S curi. Edge mengancam akan menghabisi semua keluarganya kalau gak mendapatkan berlian itu. Awalnya teman S mencoba melawan, tapi karena ketakutan, akhirnya dia memberitahu tempat penyimpanan berlian tersebut. Kemudian Edge langsung menghabisinya karena takut aksinya akan terbongkar. Scarlet says hello. Pada keesokan hari, S menghubungi temannya yang saat ini berada di Jepang untuk mengambil mobil kesayangan yang belum lama ini harus di-tune up. S diberitahu bahwa mobilnya udah siap dan S tinggal mengecek ke garasi. Kemudian S pulang ke rumah tapi terlihat sangat murung karena menerima misi yang belum dia ketahui dari sekte pembunuh. Apalagi tentu aja S gak bisa menolak misi itu. Seketika S dihibur oleh Neneng Vanessa karena dia punya berita bahagia. Dikarenakan sangat merasa senang, S dan Vanessa pun akhirnya dahlah, sensor. Pada malam hari, S dan tim berkumpul untuk bersenang-senang karena gak lama lagi waktu mereka akan fokus untuk menjalankan misi. S membagi kabar bahagia yang mana Vanessa lagi hamil dan S akan menjadi seorang ayah. Kemudian mereka kedatangan tim balap yang kemarin memenangkan balapan. Dikarenakan sama-sama lagi bahagia, akhirnya mereka pun merayakan pesta bersama.
Di saat yang lain masih berpesta, entah kenapa Timin menghindar dan memilih menyendiri. Timin dihampiri oleh S menanyakan apa yang lagi dia pikirkan. Ternyata Timin khawatir dan merasa ragu dengan misi yang akan mereka lakukan. Tapi S meyakinkan jika dia pasti akan melindungi Timin dan menyelesaikan misi itu dengan berhasil. Pada keesokan hari, Max pergi ke tempat latihan gym untuk berlatih sambil menyiapkan diri dalam menjalankan misi nanti. Max mengajak orang di sana untuk bertarung, tapi tanpa disengaja Max bertemu dengan Mino. Tingkah Max yang cukup tengil membuat Mino gak terima, lalu dia pun memerintahkan anak buahnya agar segera melawan karena Max bukan tandingannya. Come on, y'all. Come on, let's fight. Tentu Max merasa diremehkan dan akan menghajar tanpa ampun agar Mino bisa respect padanya. Max mulai bertarung tapi sayangnya Max malah terhempas, terkena pukulan. Max balik melawan dan berhasil melayangkan pukulan, tapi lagi dan lagi Max bisa diserang. Dengan sekuat tenaga Max mengerahkan semua kemampuan hingga berhasil memenangkan pertarungan. Di lain sisi S bertemu dengan Edge menanyakan misi apa yang harus dia lakukan. S diberitahu jika dia harus mengumpulkan batu berlian yang disimpan oleh orang lain. S akan diberikan informasi dengan detail di mana berlian-berlian itu. Dari sana S menghubungi rekannya yang berada di Italia meminta informasi lengkap tentang sekte pembunuh. Hal itu S lakukan untuk berhati-hati karena S gak mau malah terjebak dan hanya dimanfaatkan aja oleh mereka. Sementara itu Edge menemui salah satu orang penting yang selama ini bersitegang dengan sekte pembunuh. Secara mengejutkan Edge diminta agar mencuri batu berlian dari pimpinan sekte. Tentu Edge gak langsung menerima karena Edge harus berhati-hati karena jika salah melangkah maka dia bisa dihabisi oleh sekte itu, apalagi Edge lagi bermain dua kaki. Tapi Edge harus memikirkan cara agar permintaan keduanya bisa dipenuhi dan tentu aja Edge akan memanfaatkan S. Oh, gitu. Di tempat lain S pergi ke garasi mengecek mobil kesayangannya yang udah selesai dimodifikasi. S udah gak sabar ingin test drive mobil Nissan Skyline GT-R R34 warna putih itu dan ingin kembali memenangkan balapan dengan mobil tersebut. Wow! Beberapa saat kemudian S dihampiri oleh Edge yang membawa mobil Ferrari. Sontak S sangat kaget karena bisa-bisanya Edge mengetahui lokasinya padahal lagi ingin menyendiri. Edge berkata bahwa zaman sekarang bukan hal yang sulit untuk melacak lokasi. I saw it. I better get going. Hey kid. Kedatangan Edge membuat S gak nyaman dan akan segera pulang ke rumah. Tapi Edge tertarik balapan karena udah lama gak melihat S mengendarai Nissan Skyline GT-R R34 kesayangannya itu. S pun merasa tertantang lalu mereka pun bersiap dan akhirnya balapan itu pun dimulai. Di awal S cukup tertinggal tapi dia mengambil jalan pintas agar bisa memimpin balapan. Usaha itu berhasil dan membuat Edge jengkel karena S sama sekali gak mau kalah. S terus tancap gas dan akhirnya bisa memenangkan balapan. Dari sana S berkumpul dengan tim dan mereka kedatangan tim bantuan untuk menjalankan misi. S mulai menjelaskan rencana dari misi itu yang mana mereka harus mencari batu berlian sesuai yang Edge minta. Demi memudahkan aksi, S membagi ke dalam dua tim agar bisa efektif dan misi cepat dilakukan. All right, y'all, let's get in and get out. Oh, yeah, so like All right, the bank let's go, is. Avengers. Sementara itu kini Vanessa bersama kekasih dari konco S lagi berpesta kecil-kecilan karena Vanessa gak lama lagi akan menjadi seorang ibu. Gak lama ada orang yang datang dan mereka mengira jika itu adalah kurir makanan. Dengan cepat teman Vanessa membuka pintu, tapi secara mengejutkan ternyata itu adalah Mino, utusan dari sekte pembunuh. Dan kemudian
Satu persatu dari mereka dihajar oleh Mino, lalu Vanessa dicekik sampai gak bisa berbuat apa-apa. Kemudian mereka menculik Vanessa dan akan dibawa ke markas sebagai jaminan agar S bisa membereskan misi dengan baik. Di tempat lain, S dan tim mulai beraksi mencuri batu berlian yang diangkut dalam mobil, lalu S berusaha menghentikan mobil itu. Di waktu yang sama, Max dan Ross mendatangi tempat pengolahan batu berlian dan langsung mengambil beberapa berlian yang ada. Di lain sisi, S dan timnya juga berhasil menghentikan mobil dan mencuri koper berisi batu berlian. Now! Give me that shit! Kemudian S dan tim kembali beraksi mencuri batu berlian dari seorang pengusaha. Mereka menjebak orang itu, membuat anak buah si pengusaha marah dan menyerang tim S. Tanpa disadari semua itu hanya pengalihan, tapi si pengusaha berhasil melarikan diri. Dengan cepat S mengejar dan akhirnya berhasil merampok berlian si pengusaha itu. Gak lama S menemui Edge menyerahkan koper berisi batu berlian, tapi S kaget karena dia bersama orang yang gak dikenal, yang gak lain dan gak bukan, yaitu Mino. S gak ingin basa-basi karena dia udah berhasil menjalankan misi dan harus segera kembali berkumpul bersama timnya. Beberapa saat kemudian mereka berkumpul dan tentu sangat senang karena udah membereskan misi dengan baik. Dari kejauhan terlihat mobil teman Max yang ikut membantu aksi perampokan, lalu Timin menyambutnya untuk berterima kasih. Ternyata itu adalah musuh dan secara mengejutkan dengan cepat S berusaha mengejar untuk membalaskan dendam karena telah menembak Timin. S terus gaspol tapi sayangnya dia ketinggalan, ditambah S mendapat kabar jika Vanessa telah diculik. S buru-buru pergi untuk menyelamatkan istrinya karena itu hal yang jauh lebih penting. S langsung berlari menghampiri Vanessa, tapi dari kejauhan anak buah Mino udah bersiap dengan senjata dan tiba-tiba S buru-buru ke rumah sakit agar Vanessa segera mendapat pertolongan, apalagi peluru itu tepat mengenai perutnya yang lagi mengandung. S bersama temannya sangat histeris karena dua orang yang mereka cintai baru aja ditembak. Suasana menjadi menegangkan, terlihat para dokter dan perawat langsung mengobati Vanessa dan juga Timin. Para tenaga medis akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Vanessa, tapi sangat disayangkan Timin gak bisa tertolong. Itu membuat S dan Ross sangat bersedih karena masih gak menyangka dengan apa yang terjadi. Sorry. Ross, I'm sorry. You sorry? Kejadian itu membuat Ross sangat marah dan menganggap jika semua ini karena S yang menerima misi dari sekte pembunuh. Ross berkata Timin sama sekali gak mau terlibat, tapi S berlagak sok berani dan akan melindungi, tapi kenyataannya Timin malah tewas. S hanya bisa menangis dan minta maaf karena itu semua bukan keinginannya, apalagi saat ini Vanessa juga masih kritis. Satu jam kemudian S melihat Vanessa, tapi sayangnya masih belum ada perkembangan. S menjadi semakin histeris dan terus menyebut namanya karena Vanessa lagi mengandung anak mereka. Di sisi lain, si tangkurak Edge sangat senang karena berhasil mendapatkan batu berlian yang selama ini dia incar. Edge memberikan imbalan untuk Mino karena menjalankan misi dengan baik dan telah membuat S sangat menderita. Menyadari jika imbalannya hanya sedikit, Mino merasa kesal dan akan membocorkan pada pimpinan sekte bahwa Edge lah yang telah mencuri berlian itu. Akhirnya Edge menambahkan lagi imbalannya agar Mino tutup mulut. Buen niño. Pada keesokan hari, Ross masih sangat bersedih dan gak menyangka telah kehilangan sahabatnya. Ross gak bisa menahan rasa sedih dan akan mencari tahu siapa yang telah melakukan ini semua. Di waktu yang sama S juga masih sedih karena kehilangan Timin dan Vanessa yang masih dirawat. Dari kejauhan S melihat batu berlian yang diketahui milik sekte pembunuh hingga S bertanya-tanya kenapa batu tersebut bisa ada di rumahnya.
Gak lama S didatangi oleh Max yang merasa khawatir, apalagi S sulit dihubungi. S terlihat sangat-sangat kacau karena rumahnya berantakan, bahkan S menghabiskan beberapa botol miras demi menenangkan hati dan pikirannya. Kemudian S bertanya-tanya karena mereka udah berhasil membereskan misi, tapi Timin telah tewas dan Vanessa masih dalam keadaan koma dan kemungkinan akan kehilangan anaknya. S merasa ini semua adalah salahnya yang gak berani menolak misi dari sekte pembunuh. S hanya bisa menangis dan akan berusaha untuk mencari tahu siapakah dalang di balik semua ini. Right. Max mencoba menenangkan S jika semua itu bukan salahnya dan yang terpenting sekarang S harus tenang dulu. Max meminta agar S menghubungi jika hati dan pikirannya udah kembali siap. Berpindah pada Rose, dia dihampiri oleh kekasihnya karena terus-terusan murung dalam mobil. Rose diminta agar segera mencari orang yang telah membunuh Timin untuk membalaskan dendam atas kematiannya. Pada keesokan hari, S menerima sebuah paket berisi HP Timin yang sebelumnya dia hancurkan. S semakin bertanya-tanya apa paket tersebut ada hubungannya dengan penembakan Timin dan juga Vanessa. Di waktu yang sama terlihat seseorang mengendarai moge yang ternyata orang yang telah mengirim paket itu. Orang itu melanjutkan perjalanan dan secara mengejutkan menghabisi orang yang telah membunuh Timin. Oh shit. Gak lama S didatangi oleh mertuanya karena tahu kondisi S saat ini sangat berantakan. S minta maaf karena dia telah kehilangan cucu, apalagi saat ini Vanessa masih dalam kondisi koma. S pun diminta mencari dan membalaskan dendam pada orang yang telah membuat Vanessa menderita. I will. Kemudian S mendatangi Max karena udah tahu siapa dalang di balik penembakan Timin dan juga Vanessa. Akhirnya S menyadari bahwa orang di balik semua ini gak lain dan gak bukan yaitu Edge. S sangat yakin jika selama ini Edge telah menjebaknya. Di sisi lain, Mino kembali mendatangi Edge karena masih ada urusan yang belum beres. Secara mengejutkan, Mino menghabisi anak buah Edge. Tapi yang paling mengejutkan, Mino melakukan itu semua bersama Rose. Melihat itu sontak Edge gak percaya dan tentu sangat ketakutan. Sementara S kini mengumpulkan semua geng balap mobil agar membantunya menyerang Edge dan mencari orang yang telah menembak Timin dan juga Vanessa. S sangat emosional karena bagaimanapun harus membalaskan dendam. S berkata bahwa Timin adalah bagian dari mereka dan jika itu terjadi dengan yang lain, Timin juga pasti akan melakukan hal yang sama. Di tempat lain, musuh pimpinan sekte pembunuh mendatangi seseorang karena menurut kabar orang itulah yang telah menembak Vanessa. Dia melakukan itu karena gak mau meninggalkan jejak dan diam-diam telah bekerja sama dengan salah satu anggota sekte. Dari situ kita mendapatkan fakta jika sebenarnya orang bertopeng adalah kepercayaan pimpinan sekte, tapi karena ingin merebut kekuasaan, dia pun akan menyingkirkannya dan ternyata dia memanfaatkan S untuk mewujudkan keinginannya. Oh. Shit, man, come on, man. Give me a chance here. The f is this? Akhirnya 3 bulan kemudian S berhasil menangkap orang yang telah menculik Vanessa. Ternyata S gak sendirian, tapi dia ditemani Vanessa yang udah sehat walafiat setelah melewati koma. Tentu S dan Vanessa ingin membalaskan dendam dan kemudian tamat. Agak kurang greget gimana gitu ya endingnya. Tapi ya udahlah ya. Oke lah, karena saya mau malam mingguan, maka langsung aja ya. Oke lah bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye. Happy weekend bradku.